액션 let's go 저 건물을 찾으러 Kalau sebelum mendadak, kan suasana yang lebaran nih, lebaran sebenarnya tidak bisa langsung sini. Sebelumnya kami kenalan dulu nih, segar tadi pusaka. Kami ini dari kebidanan, kebidanan Poltekkes Menkes lah. Tingkat 1 semester 2. Nah, jadi itu wawancaranya untuk kelas sosial budaya anak muda, kebidanan. Jadi namanya Resta, Bu, Restawati. Ini LI, ini Sabrina, Jessica, Adele. Gitu. Kebetulan kami ini dapat kebagiannya wilayah Bangka Tengah. Nah, jadi suruh wawancara, cuman sekitar bidang Bangka Tengah salah satu daerah. Kami ngambil di Kakis. Kebetulan LP kenal dengan Ibu, jadi minta tolong bantuan Ibu untuk dari kalau jauh wawancara. Nah, jadi di sini mungkin lumayan banyak Bu, tapi kita suka lah. Tanya ada langsung bilang. Belum Ibu, namanya? Susi. Ibu Susi. Oh, versi bidana nih. Versi bidana di mana? Untuk itu Bu, raya pendidikan terakhir? Raya pendidikan terakhir kemarin STR Cup. STR Cup 4. Sekarang nak menuju ke profesi lagi perjalanan. Ustaz Bu, Umur 36. enggak lagi. 388. Untuk status sendiri tidak biasa kampusnya harus sendiri. Kalau ibu bukan bidan desa di sini, ibu gawe di puskesmas Sungai Selan. Oh, bidan desa aja Ki. Bidan desa. Nah, kebetulan kosong karena bidannya pindah. Jadi sementara ini kosong. Di sini lebih ke pertanyaan tentang budaya sih, Bu. Misalnya gitu ya. Di dalam masyarakat kita ini terutama di desa Kakis, atau Ibu memiliki tradisi atau adat istiadat yang harus dilakukan oleh Ibu Lipas. Misalnya Ibu Lipasnya nggak boleh keluar rumah sebelum 40 hari. Tapi saya tidak dengan adat-adat itu. Kalau di masyarakat sini masih kalau di mana-mana pun kayak itu. Tidak cuma di desa Katis, kecamatan Sepakatis, Solo kayak di kecamatan Sungai Selan itu di tempat kami yang bergaul itu di puskesmas Sungai Selan. Kalau wilayah Linker kami pikiran kayak itu juga. Kalau belum 40 hari bahasa kita ya, kalau belum 40 hari belum boleh keluar. Itu kata orang tua orang zaman dulu, nenek atau itu kan. Tapi kan pada dasarnya boleh kan, pada dasarnya Berpengaruh tidak dengan kesehatan Ibu sendiri? tidak berpengaruh sih, tidak apa-apa. Tapi karena ikut adat nih, Karena ngikut adat, jadi mereka juga patokannya kayak itu. Kalau dalam 40 hari baru mereka boleh keluar lah kemana-mana kayak itu bawa anak. Karena kan mungkin dari segi adat tadi itu pamali, misalnya kalau bawa anak tuh diiring kayak masa kita ya, diiring kayak musik. Boleh dipercaya, boleh enggak. Karena kalau dari kita dari sini kadang-kadang mungkin dikira nggak ada bisa ya kalau kayak gitu. Tapi siapa nih loh, karena tidak percaya, boleh dipercaya, boleh tidak, karena turun temurun dari atau naik kan dulu ngomong macam itu. Jadi ya kita juga kadang ngikut kalau selama adat dan budaya itu masih dalam batas yang tidak merugikan siapapun kayak itu kan, tidak misalnya adat dan budaya yang memang membahayakan atau tangannya kayak itu kan, selama itu masih masuk ya maksudnya ada masalah sih. Tujuannya juga baik. Tujuannya juga baik kan itu kan, yang penting tidak membahayakan intinya kayak itu tadi sih. Untuk itu Bu, nanam air masih dilakukan di sana. Air itu kan biasanya sama masih dipakai lampu kok ya. Ya bukan bidang sini, tapi tetap lah kalau ibu lewat bisa lihat kalau yang habis melahirkan, kalau di samping rumah ada lampu terang-terang pasti kan ke arah ke situ di tengah dekat pinggir situ biasa. Itu sih. Kalau di Bangka Tengahnya masih lah. Rata lah. Rata-rata masih kan ada kayak itu. Gitu, Masya Allah. Misalnya di sini masyarakat setempatnya di sini bahasa ritual, tapi kita nyebut adat loh. Misalnya pakai paiso kan gitu. Terus jamu-jamuan kan. Ada tidak selain tidak boleh keluar? Oh masih ada kayak apa namanya tuh jamu 40 hari. Jamu 40 hari. Jamu 20 hari kan di dalam jamu 40 hari atau 25 hari itu ada kandungan
pilis soalnya tadi. Pilis nah yang oles di daerah kening sini katanya biar tidak masuk angin lah, biar apalah si ibu nipas tadi kan. Itu istilah mereka di sini kan. Kalau masyarakat banyak yang ulama dulu pernah jadi bidan desa wilayah milik Resi Pekati saya juga tapi tetap pindah kan. Ada yang alergi, ada yang misalnya kalau yang hamil anak pertama, anak kedua, anak ketiga masih aman lah pakai yang pilis-pilis kayak gitu kan, masih minum-minum yang jamu-jamuan kayak gitu kan. Ada yang alergi, pernah dia minum obat itu pun dia alergi langsung bengkak-bengkak, berarti kan dia tidak cocok dengan kadar kandungan yang jamu-jamuan itu, obat-obat yang alami di dalam kandungan jamu tuh. Ada yang kayak itu, tapi kita sebagai tenaga kesehatan anjurkannya kalau udah mengarah untuk membahayakan ke kesehatan si ibu nipase untuk dihentikan sementara. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang, kalau yang sekarang kalau yang hamil yang muda-muda, umur-umur yang sekarang ada yang pakai, ada yang tidak, tergantung ke pribadi masing-masing. Kalau memang kadang masih kuat dari orang tua ya ngikutin kan, tapi kalau memang udah mau risih misalnya cuma nih pasang-pasang kiris kayak gitu. Untuk itu Bu, makanan atau minuman yang dipercayai orang-orang sekitar sini pacak nipas atau apa ya cepat sembuh macam tuh. Oh misalnya makan ikan bagus nih biar kalian cepat sehat lepaskan nipas tidak yang dipercaya oleh masyarakat sini. Minuman misalnya makanan. Kalau yang di sini tahu tuh paling ikan-ikan juga di sini. Kalau di sini tuh kalau masalah makan nipas itu kan sekarang lagi dikasih, kalau untuk adat untuk adat budaya kayak gitu ritual kayak gitu. Kalau sering dikasih bidan juga ngasih KIE kan, bidan desa terutama kan ngasih KIE. Kalau untuk makan tuh kalau di lingkungan ini makanlah sebasi enggak maksudnya makan apa saja boleh, sayur-sayuran apa semuanya boleh dari pantangan. Kadang adat di sini kan nggak boleh makan telur, ikan, kan itu bagus untuk membuat kan telur itu mengandung tinggi protein kan. Nah ikan kan juga banyak protein kandungannya itu kan. Tapi kadang-kadang yang zaman dulu tuh mereka tidak boleh makan telur dan ikan, takut kan nanti amis kok. Nah itu kalau daerah sini paling ada itu guys sih. Kalau untuk makan makanan tertentu udah ini kan. Dari lalu misalnya tidak ada. Selain larangan 40 hari tidak boleh keluar juga Bu kira-kira larangan lain, adat lain misalnya. Kayak pas itu Bu apa sih namanya kayak gunting-gunting itu Bu. Kalau itu ada masih itu tuh selama terpantau tuh biasanya dari hamil dia tuh pakai gunting diikat di daerah ini ya samping ini sampai anak lahir. Itu juga nggak semua ibu hamil ataupun ibu lepas pakai, tergantung dari kepercayaan masing-masing. Kadang ada yang pakai, kadang ada yang enggak. Jadi tergantung dari kepercayaan adat di daerah itu masing-masing kan. Kalau daerah sini masih ada sih pakai, tapi tidak semua. Kadang sekarang kan zaman kan lah semakin canggih nih, handphone lah semakin canggih, bisa dicari kan ini anak-anak zaman sekarang tuh tidak mau yang risih-risih, tidak mau yang beribet kayak gitu. Sebenarnya kan dari segi medis tidak ngarah ke mana-mana kan, intinya malahan takut melukai diri kita sendiri malahan kan, dibiting apa segala macam takut malahan kan. Nah, ini pertanyaan dulu. Karena di sini nih ngelingkup tentang WBL. Kalau nomor 8 dari ini kesini semuanya nyangkut tentang BBL, tapi tentang stigma masyarakat, pandangan masyarakat kalau anda anak-anaknya BBL atau enggak apa kan prematur macam itu, pandangan masyarakat sini tuh macam mana, support ibu kah atau macam mana seperti itu. Ini tentang BBL sendiri, drama bayi kita menyimpulkan pertanyaan yang kedua pada semuanya. Karena seirama nih tentang BBL semua. Pandangan masyarakat misalnya contoh, wih anak tidak prematur tuh apa aneh, pas anak makan tuh tak bisa kalau di masyarakat, terutama di keluarga juga, kalau ibu hamil dengan bayi prematur, paling
kalau masyarakat di sekitar paling ngomong-ngomong, kani itulah, kayak itu kan, kani itulah, tidak dijaga bener hamillah, masih makan kurang, makan basi-basi, maksudnya tidak diperhatikan gizi yang ada di dalam makanan tuh, itu biasa kan masyarakat biasa lah, kan segi dia pantang, jadi pantang kayak itu, kan tiba-tiba anaknya tahu kan bukan ke situ kan. Nah itu tuh sebenarnya kalau masyarakat yang ngomong kayak itu malah membuat si ibu hamil ataupun ibu pas tadi tuh down kan, bikin down, terus ibu berpikir masyarakat gangguan Saya jadi bertanya. kayak itulah kalau masalah BBLR. Kalau dengar dari stigma dari masyarakat ngomong macam itu memang bikin down untuk ibu hamil. Jadi kita yang sebagai nakes tenaga kesehatan juga fungsi kita yang ada di desa. Jadi apabila kita mendengar kayak itu dan keluhan si ibu hamil, kadang-kadang kan si ibu nifas yang baru melahirkan dengan BBL itu dia bisa jadi down, bisa jadi baby blues, bisa stres lah ibaratnya, terganggu psikologis, terganggu pikiran, jadi semuanya. Jadi di sini tugas kita sebagai nakes, di mana kita bisa masuk ke dalam itu peran fungsi kita di kunjungan nifas keberapa itu ada nanti kita belajar kunjungan nifas keberapa, kita sebagai bidan itu memberikan pendekatan kita kan ke pasien, kita sebagai pelayanan memberikan pelayanan, jadi bidan desa itu memberikan edukasi semua pendekatan ke pasien itu yang paling perlu, komunikasi yang paling perlu. Pendekatan komunikasi ini kan bukan sama secara ini ya, simpati empati dari sini. Kalau itu tadi peran kita sebagai bidan tadi mengarahkan ke situ, gunaan kita lebih edukasi lagi tentang BBLR itu dan penyebabnya apa. Kan si ibu juga di fase tadi juga bisa merasakan kayak gitu, jadi tidak semangat ibu kayak gitu kan. Berarti kan memang ada karena BBLR ini kan banyak faktor resiko yang lain, penyebab etiologi yang lain, bukan karena faktor dari juga karena nutrisi si ibu mungkin karena apa dia kan ataupun tensi darah tinggi bisa menyebabkan BBLR dan juga bisa menyebabkan lahir prematur, PJT kan imun jadi terganggu, terhambat kayak gitu. Jadi kalau ke masyarakat ini ya paling itu tugas si bidan tadi, bidan desa paling yang ngasih pandangan edukasi ke masyarakat. Kan paling kita ketemu kan di pasar ke masyarakat, kadang bertemu di mana-mana ikut pengajian atau apa. Bidan desanya kan seluruh mencatatkan semua kegiatan diikuti. Jadi nanti di situ bidan desa yang bakal ngomong dikit-dikit lahir kemarin di BBLR karena ini darah tinggi memang bisa mengalami faktor risiko di situ. Kalau memang masalah pantangan masuk dalam macam itu tidak ada ngaruh ke BBLR ataupun kayak gitu kurang lebih. Sekian itu KB yang sering dipakai masyarakat sekitar sini. KB suntik KB suntik yang paling banyak dan urutan yang pertama di daerah sini, di daerah kami itu juga di puskesmas kami itu juga KB suntik lah. KB suntik habis itu ya KB pil, kondom rata-rata dikit lah, nggak tahu berapa persennya tapi dikit. IUD kalau daerah kami masih menang implan banyak ya. Implan dulu kan MKJP nama metode kontrasepsi jangka panjang tuh IUD sama implan. Dulu kan banyak yang nggak mau nih dua KB ini, tapi kan sekarang di Bangka Tengah lagi gencar-gencarnya MKJP itu harus gimana gitu kan, harus ditingkatkan ibaratnya, harus tinggi lah MKJP itu kan, sembari kita mensukseskan program dari KB dua anak cukup ya, dua anak cukup kayak gitu. Udah mulai berminat masyarakat, tapi walaupun ada yang kurang juga kan, rata-rata dari masyarakat yang takut lah, yang inilah
Berarti Ada ada sih. seluruh makan. Enggak seluruh. Persentase misal dari seluruh masyarakat persen gitu yang menggunakan KB. Yang menggunakan KB keseluruhan. Persentase. Kalau KB aktif plus, kalau di wilayah India, kalau KB aktif, peserta KB aktif plus 70%. Masyarakat itu menggunakan KB. Menggunakan KB. Peserta KB aktif itu kan peserta yang masih ber-KB secara aktif kan, masih ber-KB terus menerus kayak gitu, bukan drop out, bukan KB yang lama, misalnya KB lama lah itu, tapi berulang, maksudnya dia terus menerus ber-KB aktif itu. Beda lagi dengan KB baru, drop out itu yang berhenti ber-KB 3 bulan berturut-turut, tidak ber-KB lagi, tidak kembali lagi, maksudnya itu dinamakan drop out. Nanti kalau dia mau ber-KB lagi, dia masuk ke KB baru. KB baru kan orang yang pertama kali ber-KB, orang yang habis nifas, orang yang belum pernah ber-KB, orang yang habis nifas, habis keguguran. Apakah benar banyak keluarga yang takut KB karena takut menyebabkan gendut dan jerawatan, efek samping gitu? Tidak tahu KB, tidak tahu jerawatan, tidak tahu KB. Ada sebagian. Ada lah yang mandang seperti itu. Ada sebagian, tapi tidak banyak juga. Kadang masyarakat ini kan mengalihkan dari efek samping itu. Alasan enggak ada di. Iya. Tapi sebenarnya ngaruh enggak, Bu? Kalau hormon ngaruh, KB suntik ngaruh, KB pil ngaruh. Sekarang yang nggak ngaruh tuh paling KB IUD. IUD nggak ngaruh karena dia nggak hormon kan. Terus kondom enggak kan, karena cowok kan. OPM, itu tidak. Yang lain tuh ngaruh karena dia ada kandungan hormon juga. Ada hormon estrogen sama progesteronnya. Kalau sekarang kan ada jenis KB pil yang memang itu mempercantik kulit, dia ngehias dan banyak lagi ya. Itu mahal. Itu di atas orang-orang yang ya dalam sebulan itu kan harus 100-an, 200-an, 300-an harganya kan. Itu mahal, itu adalah harganya kayak gitu dibanding dengan KB pil kita yang biasa yang kombinasi yang harganya cuma 10.000, 20.000, jenis adalah diklokinon kayak gitu kan. Ada memang ngaruh, tapi sedikit juga ngaruh karena memang dari awal kita udah tipe kulit yang mudah untuk ngeflag kan, kita pakai KB yang hormon nambah gitu. Maka tuh kita hindari, maksudnya kulit kita pakai KB beralih ke KB misalkan kayak gitu. Dan itulah tipe-tipe tubuh kita ini untuk merespon dari hormon tersebut kan berbeda-beda. Ada yang KB suntik itu ada si ini, si A, si B. Wah, komen KB suntik tapi obat kita sama di bidang yang sama, beda-beda kan hormon yang berfungsi yang mempengaruhi tubuh kita yang merespon sebenarnya beda-beda. Tiap orang itu beda-beda, tapi sama. Tapi kalau kadang-kadang pasien ini mengeluh yang misalnya itulah jarang kalau masalah flek, tapi ada 1-2 orang tuh, ada dari 10 orang tuh paling 1 orang 2 orang yang mengeluh itu. Tapi kebanyakan dari 10 orang itu mengeluh mens nggak lancar, cuma ngeflek doang, karena memang itulah efek samping dari KB suntik, KB pil, KB implan, memang kayak gitu efek samping, nggak bisa. Kalau memang ketakutan, kalau tidak takut terjadi penyakit atau apa tumor sebagainya kayak gini kan, memang anjuran dari SPOG pun terakhir kami ada lihat tuh, anjuran dari SPOG itu kalau untuk suntik 3 bulan itu memang tidak boleh bertahun-tahun suntik, cuma diperboleh ada 9 kali suntik, berapa kali suntik kayak gitu. Jadi kan dalam setahun 2 tahun cuma boleh kayak gitu kan. Habis itu ganti, jangan KB suntik lagi. Biar apa? Biar kita juga memancing menstruasi kita itu biar normal gitu kan. Ganti tuker aja sama KB pil. KB pil itu kan beda lagi dia. KB pil itu orang yang tidak men bisa men. Kayak itu dia KB pil. Jenis KB itu banyak. Ada KB jenis pil kombinasi. Pil kombinasi itu gabungan.
kombinasi, namanya juga udah kombinasi. Jadi ada hormon estrogen, ada hormon progesterone di dalamnya tadi, dua gabungannya. Itu kombinasi itu men tuh biasanya paling tidak ngeplek dia. Tapi ada juga pil yang menyusui. Pil menyusui itu sejenisnya progesteron, isinya progestin. Dia biasanya untuk yang menyusui, jalan pil menyusui misalnya. Sama juga dengan KB suntik 1 bulan. KB 1 bulan itu kan nggak boleh untuk yang menyusui. Dia kandungannya double, soalnya ada estrogen ada progesteron kan. Kalau KB suntik 3 bulan, ada yang kombinasi, ada yang progestin tak sama. Tergantung dari tipe-tipe jenis yang disuntik apa. Melalui mens. Kembali lagi kita ke KIP, edukasi pasien. Itulah yang paling penting. Komunikasi itu yang paling penting. Biar pasien itu mengerti dan tidak mendengar, ya, dan tidak mendengar dari mulut ke mulut. Kadang kan pasien itu dengar, enggak ada bu, KB ini KB implan atau orang jalan. Kan tidak dengar dari tenaga kesehatan kan, tidak konsultasi dengan orang yang benar, dengan orang yang tepat, dengar dari keluhan dari masyarakat sekitar. Sama dengan KB suntik. Kalau di tempat kami mereka kembali KB suntik itu malahan demi untuk mens tadi, kembali apabila tidak sesuai tanggal, dia kembali nunggu men. Nah itu salah kan, bisa terjadi kehamilan kan kalau kayak gitu. Salah persepsi mereka karena mendengar dari mulut. Untuk kepercayaan yang biasa dilakukan di sini untuk ibu hamil masuk kelas 1, ada nggak kepercayaan misalnya? Dia mau masuk kelas 1 ya? Bisa gitu. Kalau itu biasa kepercayaan masih ini, minum jampi-jampi Itu maksudnya akar apa namanya? akar Siti Fatimah. Masih ada yang merendam, masih ada yang merendam, masih ada yang minum, dan masih ada yang jampi air jampi-jampi itu ada juga. Air Siti Fatimah itu beda lagi kan, dia direndam bayi kan. Kalau jampi itu ngambil dari misalnya dukun mana yang pakai jampi kasih kan. Terus ada juga yang nyuci kaki laki atau nyuci kaki mama, bisa jadi kayak gitu ada juga, masih ada. Terus kalau akar Siti Fatimah itu juga masih ada. Nah di sini tugas kita sebagai bidan tadi, disitulah kita bisa masuk ke dalamnya itu untuk memberikan KIE. Kalau di persalinan kan kita tidak mesti di ruangan kita terus, kita harus standby melihat si pasien. Nah itulah kita melihat gerak-gerik si keluarganya ngapain, bawa apa, itu kan bukannya kita mau gimana, tapi kita harus tanggap sebagai bidan itu, kita harus Waspada. Ada akar Siti Fatimah, sementara tadi baru kelas 1 kan nggak boleh. Nah, akar Siti Fatimah itu kan tidak boleh kita anjurkan karena katanya ada kandungan oksitosinnya yang bisa merangsang kontraksi biar lebih cepat. Jadi dipaksa. Yang seharusnya terapi belum itu dipaksa untuk kayak ibaratnya nanti kan kalau kita dipaksa kan rahim kita bisa robek kan, bisa hancur kan. Nah kayak gitulah dia. Nah tugas kita di situ untuk memberikan KIP, Bu, biar kita juga harus gimana ya, kan istilah ada adat tadi kan, budaya. Jadi kita harus bisa masuk tuh, jangan pakai cara yang kasar. Bu, nih ini yang kasih Fatimah, dijelasin, Bu ini tidak boleh ya Bu ya, ibunya masih masuk kelas 1, bukanya masih sekitar 3 kayak gitu kan ya, masih pembukaan kecil, kecuali pembukaannya udah ke 9 misalnya menunjukkan bolehlah sedikit lagi kayak aja. Habis itulah sudah nggak apa-apa. Kalau udah itu ya, tapi udah lengkap 9 misalnya itu 10 itu ya kalau di masyarakat. Nah, tapi kalau untuk teori nggak boleh. Kalau untuk di lapangan kayak gitu, di teori nggak boleh. Untuk kala 2, kala 3 ada nggak? Misalnya lama kala 2 nih patangan ini, kala 3 lebih parah lagi, patangan nggak boleh ngapa-ngapain misalnya enggak. Sebelum selama proses kala 1 sampai kala 3 patangan dia atau menurut bidan menurut bidan dulu tapi tempat bidan pada selain akar Siti Fatimah untuk akar Tidak macam. Kalau untuk pemakaian stagen kan pengeluaran
pengeluaran plasenta. Ya. Paling pengeluaran plasenta itu mereka ada yang masih mungkin itu rambut apa gimana, ada yang jalan, tapi tidak banyak ada. Kalau itu tuh mereka serahkan ke bidan biasanya. Kalau untuk pengeluaran air dan lain-lainnya, pengeluaran air penting. Kalau untuk dimandikan kan memang nggak boleh lagi harus dimandikan. Tidak ada ya. Dulu sih ada ya. Langsung mau dimandi sama si kotor. Jadi lagi tidak sekarang. Lah mulai agak-agak ini, kecuali setiap Fatimah itu yang memang tidak bisa lepas. Yang memang tidak bisa lepas. Paling banget. Susah untuk dijelasin. Paling kita menjelasin kayak gitu. Kita tidak boleh menghilangkan budaya orang lain. Budaya kan. Kita harus masuk pelan-pelan aja. Sambil dijelasin, sambil ngasih kain-kainnya. Paling mereka ya antara menerima dan tidak selama mereka di tempat kita yang harus mengikuti aturan kita. Kayak gitu aja. Diperjelas. Menurut Ibu sendiri, ada nggak nilai-nilai budaya dalam praktik tradisional di sini, budaya tradisional di wilayah Katis atau Bangka Tengah sendiri yang mendukung kesehatan ibu hamil dan janin? Misalnya ada budaya di Katis, misalnya ikut arak-arakan tuh pada saat hamil 7 bulan, misalnya, demi kesehatan bayi ada biar lancar, gitu. Mandi di sungai cumi-cumi untuk lancaran, kayak adat Jawa atau orang tuh kan berapa bulan tuh yang mecahannya gitu. Kalau di sini tidak deh. Rata-rata di sini memang nggak ada. Kalau di sini tidak deh. Rata-rata di sini tidak deh. Kecuali orang Jawa ada ya. Kalau orang Jawa biasanya ada yang 7 bulanan, 4 bulanan. Semuanya dirayakan, diikuti biar nanti bayi sehat, biar nanti hamil lancar. Dia tak bapak di sini tidak beda. Cuma paling kalau di sini itu dia masih zaman dulu. Ibu dan bapak makan ikan lele, bukan ikan yang melenjing, apa ya, belut, biar licin, biar lancar dikasih jari itu Bu. Tuh ada yang cuma tuh paling. Kalau untuk susah yang 7 bulanan itu jarang sekali kalau di suku kita ya, suku Melayu. Jadi kalau suku Jawa mereka masih ada yang kayak gitu tuh. Ini kan tadi tuh ada berapa persen tuh yang nggak di ber-KB. Nah, macam mana cara kita sebagai tokoh masyarakat gitu, peran kita sebagai tokoh masyarakat tuh agar masyarakat menek itu KB. Sisa dari 70% tadi tuh, 30% yang tidak mau ber-KB gitu. Peran kita. Kalau tadi itu kalau KB aktif memang itu sasaran dari nasional memang KB aktif itu kalau di dinas kesehatan memang 70%. Kan kita ini kan kalau yang udah ber-KB itu kan banyak ini ya kan, ada yang memang pengen anak lagi kayak gitu kan. Memang itu memanglah ditentukan nasional ya 70%. Kayak itu tidak deh mesti kayak persalinan 1% misalnya gitu kan, apa namanya sasaran misalnya yang harus ditempuh 100% misalnya peningkatan dari yang harus ditempuh pencapaian 1% berapa ya? Tidak, memang KB aktif memang segitu, cuma nasionalnya memang 70%. Karena kan dari sisa dari itu pasti ada yang yang memang tidak punya anak, terus ada yang pengen anak lagi yang belum hamil kayak gitu kan, masih belum hamil. Kalau untuk antisipasi yang misalnya dari yang tidak ber-KB, yang ada keluhan yang tidak ber-KB kayak gitu tuh paling kita KIE paling ngarah KIE itulah intinya kita komunikasi itulah ya. Jadi komunikasi itu yang paling penting, komunikasi itu yang paling utama kalau untuk dari segi pelayanan. untuk kader misalnya kader masyarakat saya tidak apa itu tidak bisa setiap kader Dimanapun di Bangka Tengah kader alhamdulillah aktif. Karena sekarang kan posyandu ada posyandu yang siklus hidup posyandu. Jadi posyandu remaja iya digabung lansia.
Jadi posyandu sekarang posyandu siklus hidup, jadi terintegrasi semuanya dalam satu lingkup. Jadi semuanya di situlah, ada balita, bayi, remaja, lansia. Jadi dulu kan bisa-bisa nih, karena juga kita juga memandang dari tempatnya ya, kadang tempatnya yang tidak memungkinkan. Tapi dari pusat tuh lah anak kayak gini kan, dari sananya memanglah harus posyandu yang siklus hidup itu dilaksanakan. Jadi ya mau tidak mau dengan begitu apa biasanya kalau di desa kan dulu masih mencar, maksudnya masih lansia di RT-ni, bisa di rumah kader ini. Kalau untuk balita-balita posyandu Posyandu remaja di sini kadang adik pun remaja ada gawe gitu kan, posyandu remaja ada. karena paling sering itu kalau balita lansia Remaja tuh di waktu kali ya. bergantung sekolah. kali dulu ada ibu sasaran mereka tuh kayak masa gitu baca. Boleh mungkin di lain waktu kali. Kalau dalam satu tuh udah ada, karena kan posyandu dilaksanakan pada hari Senin atau Selasa, ada tentukan tanggal berapa. Para remaja kan lagi sibuk sekolah. Nah, boleh malam misal diadakan kita ke remaja masjid, misalkan boleh kayak gitu. Cari waktu celah di mana remaja ada, berkumpulnya di mana. Berarti aktif untuk Yang kita aktif tuh kita sendiri tahu juga. sudah. Yang aktif tuh di Mesuk kalau tidak salah, di Dan Adel, malah Bangka Tengah. Tahu ibu Ada ya? di sana. Ini ada LKW. Aktif kok di sana kalau tidak salah, kalau salah ibu dia yang aktif. Mesuk. Tapi rata-rata orang Masuran itu memang aktif. Mesuk. Pemuda kawas soalnya kawas semuanya. Iya, mereka juga punya sanggar tari yang dibimbing Banyak, sama memang bidan bagus. desa. Yang jadi mereka diundang untuk tari sambut yang tari Bangka. Nanti mereka diundang kemana-mana untuk menyambut misalnya ada pertemuan. Mereka aktif karena masyarakat dan lain-lainnya remaja itu aktif. Kolaborasi keren Pak. Iya, keren. Bidannya juga keren. Ini Bu, pendapat Ibu Dari segi apa? kesehatan boleh, segi sosial budaya, pandangan masyarakat terhadap itu, pandangan Ibu sendiri. Kalau pendapat Pernikahan dini. sendiri itu kan masuk ke pernikahan dini. Sebenarnya itu dihindari dan jangan terjadi. Kenapa? Karena efeknya itu besar. Efeknya besar lagi karena kalau pernikahan dini dan hamil nih kan, hamilnya di luar nikah nih. Efeknya ke agama juga ada bagus. Karena hamil di luar nikah, nanti runtutan ke nasab dan sebagainya itu ke agama juga ada bagus, dan ke kesehatan karena dia udah hamil duluan pasti kan psikis dia kan terganggu nih, psikis si jatin tadi itu dalam pengantinnya ini tadi udah yang utamakan dari segi nanti bisa misalnya dia jadi dengar dari tetangga sana sini, nah itu kan tidak bagus tuh, tidak bagus untuk apa? Kalau dia udah hamil tidak bagus untuk kehamilan, karena kan si bayi di dalam ini butuh makan, butuh nutrisi, butuh kasih sayang, butuh belayan, butuh pokoknya semua tindakan yang orang tua ibu hamil sama si ayahnya tadi itu, si calon ayah itu kan semuanya harus kerjasama tuh. Kalau si ibu psikis terganggu kan terganggu juga si bayinya, makannya terganggu, bisa jadi nanti dia kayak lila di bawah normal, kurang dari 23,5. Nah, runtutannya kemana? Runtutannya nanti stunting ke bayi kan nanti, jadi runtutannya panjang. Maka tuh kita tuh dari remaja tadi, posyandu remaja, edukasi ke remaja tadi itulah gunaan posyandu remaja. Ada program-program dari BKKBN, kita kolaborasi kerjasama. Ada program yang dari Dinkes, dari Puskesmas tentang remaja, misalnya banyak program remaja itu yang di Puskesmas ada juga. Datang ke SMP, Sosialisasi. ya SMP, SMA untuk sosialisasi tentang seks bebas kayak itu kan, tentang penyakit HIV sebagainya, itu kan tuh bagus tuh. Nah, yang penting intinya KIE lah, KIE sebelum terjadi itu kan.
Kalaulah terjadi kita tidak Kalau kan masih lah jadi ya, bumbu. tapi kita sebagai nakes menciptakan itu tadi. Selain dari itu, kita juga jangan ngejak si yang melakukan duluan tadi, tidak boleh. Rangkul. Ya, kita rangkul, kita ngomong kayak dia, jadilah baik-baik, datang masalah. Yang sudah jadi gugur, yang penting dia sehat. Sekarang ada yang harus dijaga, harus difokusin, harus dikasih makan. Nanti ujung-ujungnya stunting, itu udah pasti. Tambah beli itu dah. Tambah ke situ, anemia kalau ujung-ujungnya jadi banyak oleh perhutanan. Jadi gawai bidan tuh banyak dari bayi lahir, bayi balita sampai lansia. Semua itu tugas bidan yang ada di desa. Jadi bidan desa itu sebenarnya sebagai contoh artis lah ya. Role model. Iya. Apa yang kita bidan itu? Masyarakat ibu bagus badan misalnya kan itu sebagai contoh yang baik kan. Jadi kita tuh contoh lah jangan kita artis tuh lagi ngomong ada kata-kata kasar Langsung enggak? hancur gitu kata orang sekampung dihujat orang sekampung gitu. Tinggal orang rangkup sih 1, 2, 3, 4, 5 itu kan bagaimana pandangan spesialis. Terakhir gitu, pesan ibu untuk anak muda, untuk kalau calon-calon kita tidak pesan pesan ya guys, nangis pulangnya kayak nangis sendiri. Cuman kalau pesan dari ibu, kalau pesan dari kesadaran, kalau untuk anak-anak remaja, kami kan masuk kategori yang remaja lainnya, remaja lah. Tapi kategori remaja itu remaja menengah. Jadi kan Zero, Gen Z. Ya, Gen Z. Kalau pesannya selagi masih muda, kan masih semangat tuh, masih semangat untuk belajarlah untuk naik ilmu. Jangan sampai umur lah 30-an baru sadar dulu coba kuliah lagi, misalnya mau lagi kejarlah, maksudnya sampai gimana, cari informasi. Kalian kan baru sampai D3 nih, sekarang D3 cuma ya bisa bekerja di rumah sakit, puskesmas itulah bisa. Tapi kalau untuk kita kan bidan punya wewenang untuk buka praktek kan, pasti impiannya pengen buka praktek semua kan, sama kayak itu dulu belum tercapai sampai sekarang. Nah, undang-undang tuh semakin hari semakin berubah, semakin bertambah, semakin berubah. Semakin tinggi. Iya, undang-undang tuh dulu tuh sampai segini boleh buka praktek. Sekarang lah pengalaman ibu sendiri ya. Sekarang lah tahun 2025 batasnya kalau nggak salah. D3 itu kalau boleh buka praktek, kalau nggak salah, kalau lupa ingat undang-undang nomor berapa peraturan itu. Terus jadi maksud ibu tuh tetaplah jangan sampai D3, jangan sampai mentok di D3. Kalau apa masih tetap jalan. Kalau memang aku mikir orang tua, duit nggak banyak keluar, masih banyak jalan yang cari beasiswa. Sekarang lah banyak, HP lah canggih, cari Kemenkes gimana, ikuti tes tuh ikuti. Nggak deh, kan dulu kan masih kayak mana hidup di desa, nyari informasi yang paling dapatnya segitu. Sekarang informasi lah banyak dari HP bisa nyari kayak gimana kan. Carilah sampai ini. Kalau masalah biaya atau apa, misal kalau orang tua memang ada biaya, alhamdulillah bisa kan. Kalau orang tua misalnya ngomong sampai sini lah, bu ada kan, oh ya sudah, nanti sesuai gawe, nanti baru sambung lagi. Iya. Baik, sebelum bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami nih nak memperkenalkan diri dulu dari kampus Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang nih, yang bagian kesehatan. Alhamdulillah di jurusannya kebidanan, sekarang tingkat 1 lah semester 2. Nah jadi tugas wawancara nih untuk tugas kami UAS. Wawancara atau banyak ke kades, ke bidan desa, dan tokoh agama. Jadi untuk tokoh agamanya kami ngambil di pesantren sini karena ada yang kenal gitu dari LP. Nah untuk pertanyaan ini kami tuh dibagi Bu, misal ada yang di Belitung, ada yang Pangkal Pinang, ada yang Bangka Tengah. Alhamdulillah kelompok kami ini dapatnya Bangka Tengah. Nah jadi kalau untuk jawaban ini lah ngelingkupi untuk wilayah Bangka Tengah macam tuh, perwakilan ada dari Ibu. Untuk jawaban sendiri kita tidak formal dah Bu, misal tahu dijawab, misalnya kami bantu macam tuh tentang persepsi sedikit lah. Nah yang namaku Resta dari Koba asal. Kalau ini Adel dari Sungai Liat, kalau ini Sabrina Koba juga, Jessica Koba juga. Nah ini LP yang dari Katis yang kenalin macam itu. Baik, kita mulai lah Bu untuk tingkat waktu. Nah pertanyaan pertama tadi yang tuh lah pertanyaannya, kaitan kontrasepsi ini menurut pandangan agama Islam tuh seperti apa? Baik tidak bisa dilakukan? Tentang KB. Tentang KB tadi. Untuk menjarangkan anak, menjarangkan anak, untuk mencegah beranak lain, supaya badan kita ada tahu letai terlalu capek bagi yang ibu kan. Karena kan tuh ibaratnya anaknya juga dijarangkan setiap tahun, misal hamil pulih kan bagus untuk ibu juga. Supaya pendidikannya teratur kan. Supaya kita mendidik dengan baik itu. Berarti secara langsung Islam juga mendukung kalau hal itu baik. Udah hal Bu. Kalau nih pandangan Ibu sendiri tentang pentingnya mendukung pertumbuhan spiritual, misalnya menanamkan agama dalam pasangan sebelum menikah tuh seperti apa? Misalnya menanamkan ilmu agama dulu sebelum nikah toh suami istri ini harus belajar dulu, misalnya harus belajar baca Quran dulu biar suami bisa membimbing macam tuh. Pandangan Ibu penting nggak tuh dilakukan? Penting, sangat penting. Biar apa tuh alasan? Biar supaya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, gitu kan? Itu pandangan. Dan pandangan agama wajib kita apabila umpama kita nak kawin, belajar ilmu kawin wajib. Kita nak ke haji, seumpama belajar ilmu haji wajib. Ilmu hal. Lo kali kan diri menikah nih ke ibadah seumur hidup. Jadi mungkin mendasar juga ada kokoh sebelum tuh. Nah cuman yang kita mau kan agama perlu niat utama. Apabila niat bagus, insya Allah jalan bagus. Karena untuk ibadah tadi Bu. Nah nih, menurut Ibu sendiri, seberapa penting ilmu agama nih ditetapkan di sekolah, ajaran sekolah misalnya? Biasanya kan kalau kentelanian bahasa kita yang kuat atau nian di pondok pesantren macam tuh, ilmu agama ini kuat. Nah tapi kalau di sekolah swasta negeri itu kan hanya berapa persen di sebanyak penerapannya di pondok pesantren seperti itu. Bagaimana menurut Ibu pandangan itu? Apakah misalnya seharusnya sekolah negeri juga harus banyak nih pelajaran agama, ada harus masuk pesantren dulu untuk dapat belajar ilmu agama macam itu? Sekolah pun perlu diterapkan ilmu agama karena akhlak. Karena akhlak tuh di atas ilmu, adab di atas ilmu. Perlu. Bukan untuk agama ketak, seumpama di sekolah-sekolah pun harus diterapkan. Di dalam agama pun harus diterapkan dahulu ya adab tadi, baru ilmu. Adab, setelah itu baru ilmu. Harus adab diajarkan dulu. Ini ada adab, macam mana ilmu nak dapat, apa? Tapi syukurlah ibaratnya di sekolah selain pesantren pun adalah mata pelajaran agama macam itu. Jadi sudah ilmu-ilmu dasar agama walaupun tidak sekuat di pesantren tapi sebanyak pesantren tetap ada gitu. Ya kalau macam itu. Menurut Ibu, kalau di pondok pesantren nih kontribusi ya yang membentuk karakter itu tinggi tidak? Misalnya kalau seandainya melakukan pelanggaran pacaran macam tuh, hukuman apa? Itu kan berpengaruh kepada karakter anak. Penting tidak misalnya? Penting. Dan tujuan apa dilakukan sanksi atau tindakan macam tuh? Tujuan supaya anak itu disiplin. Kalau di pondok pesantren sendiri Bu, ada nggak kejadian misalnya di luar pacaran? Tindakan yang dilakukan apa seperti itu untuk bentuk karakter? Kami ditindak. Cuman itu Bu, Sehat dulu, seumpama masih batas wajar mungkin. Habis itu tindak lanjut. berarti ada prosesnya. Kalau sekali ditegur kada alek, kedua, ketiga macam itu. Paling beratnya bisa dikeluarkan nggak Bu sanksi? Bisa. Tapi ada seumpama sudah
di luar batas. Ada. Kan soalnya aja dinasehat dulu, diberi sanksi yang ringan dulu. Yang kedua kan, yang ketiga baru pulang. Hukuman paling tinggi ada pekan misalnya gitu, dikeluarkan. Tapi kalau di pesantren sendiri pernah terjadi tidak, Bu? Sampai dikeluarkan misal gara-gara melanggar aturan. Seumpama sesama santri, ya akhir kawin. Oh. Sudah benar, Bu? Tahun berapa ya misalnya contoh? Tapi sebatas wajar kan. Terus lanjut nih, Bu. Menurut Ibu sendiri, seberapa penting untuk mengintegrasikan pembelajaran agama Islam dalam kurikulum anak-anak sekolah selain di pesantren? Misalnya kurikulumnya macam nih, Bu. Kalau di pesantren kan anak panah pelajaran tuh banyak, ada akidah beda puli, akhlak beda puli, hadis beda puli, sorok beda puli. Nah, beda dengan di sekolah negeri itu kan hanya agama Islam, belajar 5 rukun dasar, belajar ini contoh 5 rukun iman, contoh itu kan berbeda. Nah, menurut Ibu perlu tidak disamaratakan pembelajaran antara di pondok pesantren dengan yang di sekolah negeri di tadi contoh? Atau misalnya kalau kan nak ngambil ilmu lebih, kamu masuk pesantren, tidak usah masuk sekolah negeri, itu kan ada itu pandangan orang tua yang macam tua. Ini kan ibarat ada paket kan, bisa campur. Perlu. Semuanya perlu lah menambah di agama macam tu. Kalau seandainya nak detail dan nak banyak ilmu masuk pesantren gitu. Karena pun kalau negeri juga tujuan berbeda dengan pesantren. Kalau tujuan negerinya masuk pesantren masuk. Lanjut, Bu, menurut Ibu sendiri, seberapa efektif pendekatan pondok pesantren dalam memberikan pemahaman agama pada balita dan anak sekolah? Pendekatannya macam itu tadi. Perlu deh ibaratnya. Penting itu macam mana? Ibaratnya mendidik anak dini ya. Mendidik anak itu dari dini, Nah. gitu lah, dari kecil. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah Ibu berpikir bahwa paguyuban dapat membantu dalam memperkuat hubungan antara anak-anak dengan nilai-nilai keagamaan? Misalnya organisasi ini perlu tak ditetapkan dalam lingkup kami nih, dalam lingkup pondok pesantren. Di pesantren misal ada organisasi apa ya, kayak Rohisa, seperti itu berjalan atau tidak, penting tak organisasi ya macam tuh. Selain belajar ilmu agama tadi, ilmu mereka untuk berorganisasi, campur dengan orang macam tuh, penting tak? Penting, karena kita kelak keluar dari pesantren pasti Bercampur dengan masyarakat, jadilah tahu tuh cuman cara beda gimana. Tapi untuk di pondok pesantren ini sendiri ada organisasi macam tuh. ibaratnya ada lah kan diterapkan ibaratnya sesamanya pun bisa kan sama dengan ibu misalnya ibu yang ini sama ibu yang ini, ada orang yang sama dengan ibu sesama ketemanan sama kan kayak itu lah. Jadi mulai Dengan guru-guru itu sama dengan masyarakat, kalau ke kampung dewe naik jalan bergaul dengan masyarakat. mereka diterapkan macam tuh untuk organisasi paguyuban gitu. Nanti kan keluar dari pondok pasti Mereka terjun ke masyarakat juga, ujung ilmu itu diterapkan di masyarakat. Tahu. Iya. Kemudian, bagaimana pendapat Ibu sendiri tentang peran orang tua dalam mendukung pembelajaran agama terhadap anak-anak melalui pendekatan pondok pesantren dan juga paguyuban? Peran orang tua selain guru di pesantren yang ngedidik, orang tua kira-kira di luar tuh penting nggak? Penting. Sangat Peran penting. orang tua. Dalam agama pun sangat penting. Anak tuh didukung oleh orang tua. Kenapa? Kalau kami di dalam agama, seumpama orang tua tuh mendukung, Susah juga. sangat susah. Lo kali ibu madrasah pertama mencapai orang, Ada langsung orang bareng tua pasti terlibat, ikut terlibat. campur juga. Lagi ibaratnya duit dari orang tua, ada didukung ke anak perantau, pasti. Dan juga ibaratnya di agama pun diajari ada orang tua bagaimana Dengan anak, mendidik anak juga. pendidik anak tadi supaya anak tadi berkat ilmu perlu sangat perlu. Orang tua lalu kali Orang tua bawa anak Anak atau gimana, sukses, orang tua dulu. kebiasaan orang tua kan ditiru anak juga di rumah setelah dipotong. aku Ada satu lagi. Si kaki nih bu, ini nak kue mana dek? Siapa nama? Ayo nanya siapa nama? Dalam sekolah? Nggak sekolahnya apa? Masuk TK. Belum bu. Juga kurang terus di sekolah.
Jadi maksudnya disamaratekan pelajaran antara pondok pesantren dengan sekolah biasa. Rata ya macam tuh. Ya, pano semua. Itu udah kira-kira apa mungkin ada porsi masing-masing. Pesantren memang porsi macam ini, negeri memang porsi macam ini, tidak patut disamakan misalnya. Tidak patut disamakan lah masalah tuh. Karena memang lah di cakupan masing-masing. Oh tujuan mereka nih porsi segini macam tuh. Berbeda lah. Salah itu apa ya? Ada campuran. Agama baik dari modern. Oh, salah. Tapi kopiannya ada paket. Paket tuh cuman itu bu? Paket itu paket A, paket B, paket C kan. Ah. Sama anak tuh tadi dari sekolah SD nggak bisa masuk paket A. Oh, Makanya SMP sekarang paket B, paket SMA paket C. Gitu. Berapa di Untuk itu, untuk jumlah siswa kira-kira 100-an. 100 siswa. campur cewek-cewek ya bu apa ya? Itu cewek, itu cewek. Oh, tapi maksudnya siswa juga siswa perempuan dan laki-laki itu ada. Ada. Jumlah tuh lah digabungin antara laki-laki dan perempuan 100. Lah berdiri sejak kapan pondok tuh bu? Oh, tahu juga. Lah lama ya tapi ya. Ketika dia ke sini sekitar 10 tahun sebelum berdiri 12 tahun. jadi kira-kira 20 tahun. Apa namanya pesantren? Ainul Muhibin. Tulis lah. Ainul Muhibin. Ainul Muhibin. Nama ibu? Sarah. Sarah. Udah suami ya, anu.